Cara sederhana detoksifikasi paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi yang sangat penting untuk kita, utamanya terkait pernapasan. Sayangnya udara yang kita hirup kadang terkontaminasi oleh berbagai polutan yang dapat masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru sebenarnya adalah organ yang mampu membersihkan diri sendiri. Namun ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk membantunya berfungsi pada tingkat optimal. Detoksifikasi paru-paru mungkin bermanfaat bagi individu yang memiliki kondisi kesehatan yang menyebabkan kesulitan bernapas seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau fibrosis kistik. Berikut adalah cara sederhana detoksifikasi paru-paru. Yang pertama, terapi uap. Terapi atau inhalasi uap melibatkan aktivitas menghirup uap air untuk membuka saluran udara dan membantu mengeluarkan lendir di paru-paru. Orang dengan masalah paru-paru mungkin mengalami gejala paru-paru yang memburuk saat udara dingin atau kering. Sebab iklim ini dapat mengeringkan selaput lendir di saluran udara dan membatasi aliran darah. Studi dalam Journal of Pulmonary and Respiratory Medicine yang melibatkan laki-laki dengan chronic obstructive pulmonary disease, yaitu kondisi paru-paru yang membuat individu lebih sulit untuk bernapas, menemukan bahwa terapi uap menyebabkan detak jantung dan pernapasan yang lebih rendah daripada terapi masker non-uap. 2. Minum teh hijau. Teh hijau kaya akan antioksidan yang berguna untuk mengurangi peradangan di paru-paru. Antioksidan ini bahkan dapat melindungi jaringan paru-paru dari efek berbahaya saat menghirup asap. Sebuah studi dalam The Journal of Nutrition yang melibatkan lebih dari 1.000 orang dewasa di Korea melaporkan bahwa individu yang minum setidaknya 2 cangkir teh hijau per hari memiliki fungsi paru-paru yang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak minum sama sekali. 3. Lakukan teknik pernapasan. Menurut laman American Lung Association, latihan pernapasan tertentu dapat meningkatkan fungsi paru-paru, terutama bagi perokok, mantan perokok, atau yang memiliki kerusakan paru-paru akibat penyakit paru-paru kronis. Latihan pernapasan yang baik untuk meningkatkan kinerja paru-paru meliputi forced sleep breathing dan pernapasan perut, atau yang juga dikenal sebagai pernapasan diafragma. Atau Anda juga bisa menggunakan alat untuk membantu melatih pernapasan seperti spirometer. Alat semacam ini sering digunakan pasca operasi untuk membantu proses pemulihan pasien. 4. Cukupi kebutuhan vitamin D. Pola makan juga dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru. Misalnya, makan makanan kaya akan vitamin D dapat meningkatkan kesehatan paru-paru. Sebuah studi yang telah dipublikasikan dalam jurnal The Lancet yang dilakukan terhadap orang dengan asma menemukan bahwa kadar vitamin D yang sehat mengurangi jumlah serangan asma yang membutuhkan perawatan kortikosteroid. Sumber makanan terbaik vitamin D biasanya produk hewani seperti salmon, sarden, dan telur. 5. Perbanyak hirup udara segar. Dilansir dari Healthline, menghirup udara segar dapat membantu memperluas jaringan di paru-paru dan membuatnya bekerja dengan lebih baik. Jadi sebisa mungkin bangunlah pada pagi hari dan lakukan olahraga ringan di luar rumah, atau setidaknya keluar dan nikmati udara segar. Akan tetapi hindari berolahraga di luar saat tingkat polusi udara tinggi, juga jauhi tempat pembakaran sampah, pembakaran kayu, atau jenis asap lainnya. Jika Anda harus keluar rumah dan melewati tempat dengan tingkat polusi udara yang tinggi, jangan lupa untuk pakai masker. 6. Batuk terkontrol. Batuk adalah cara tubuh mengeluarkan racun yang terperangkap dalam lendir secara alami. Batuk yang terkontrol mengendurkan lendir berlebih di paru-paru, mengirimkannya melalui saluran udara. Dokter dapat merekomendasikan orang dengan kondisi paru-paru seperti PPOK melakukan latihan ini untuk membantu membersihkan paru-paru. Dipaparkan dalam laman Medical News Today, membersihkan paru-paru dari lendir bisa dilakukan dengan cara ini. Duduk di kursi dengan bahu santai, menjaga kedua kaki rata di lantai, meliputi tangan di atas perut, perlahan-lahan menarik napas melalui hidung. Hembuskan napas perlahan sambil mencondongkan tubuh ke depan, mendorong lengan ke perut. Batuk 2 atau 3 kali saat menghembuskan napas, menjaga mulut sedikit terbuka. Perlahan-lahan menarik napas melalui hidung, dan istirahat dan ulangi bila perlu. 7. Olahraga aerobik. Latihan rutin yang menggabungkan aktivitas aerobik dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru Anda. Latihan aerobik meliputi jalan kaki, lari atau jogging, bersepeda baik di dalam maupun di luar ruangan, renang, menari atau senam zumba, tinju, dan tenis. Jika Anda punya penyakit paru-paru kronis, penting untuk berbicara dengan dokter melalui program olahraga untuk menemukan rutinitas yang tepat dan aman untuk Anda. 8. Berhenti merokok. Langkah pertama dalam melakukan detoksifikasi paru-paru untuk perokok adalah berhenti merokok. Ini tidak mudah, tetapi sulit untuk memiliki paru-paru yang sehat jika Anda terus-menerus memasukkan bahan kimia beracun ke dalamnya. Ada beberapa cara untuk berhenti merokok, termasuk secara bertahap atau berhenti seketika itu juga.
Jika butuh bantuan untuk berhenti merokok, Anda bisa konsultasi dengan dokter spesialis paru atau bekerja sama dengan terapis atau ahli hipnotis yang berpengalaman. 9. Gunakan air purifier dan ganti filter di rumah. Anda juga bisa membersihkan paru-paru dengan meningkatkan kualitas udara di rumah. Salah satu caranya adalah dengan membeli air purifier yang ditempatkan di masing-masing kamar. Selain itu, Anda juga perlu mengganti semua filter di rumah dan membersihkan semua ventilasi seperti di kamar mandi atau AC atau ventilasi pemanas.